Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Fauzi yang telah memberikan kesempatan saya di sini untuk sharing implementasi atau sharing praktek baik tentang budaya positif yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Terima kasih juga Pak Fauzi selama ini sudah mensupport saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak yang mana semoga kedepannya di pendidikan guru penggerak ilmu-ilmu yang saya terima bisa teraplikasikan dan diaplikasikan secara nyata di pendidikan kami. Baik Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah terkait budaya positif yang ada di SMK Islam Bustarul Hikmah. Nah, macam-macam budaya positif Bapak Ibu, panjenengan lihat di situ ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin ini terdengar baru di telinga panjenengan karena saya juga merasa baru. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 positif kontrol, dan segitiga restitusi. Monggo kita sama-sama bersama-sama belajar. Nah, kalau disiplin Bapak Ibu, panjenengan ini atau saya pribadi lebih menekankan kepada patuh pada peraturan karena adanya hukuman. Kalau dihukum yang disiplin, tidak dihukum yang seenaknya sendiri. Tapi kalau di sini disiplin positifnya Bapak Ibu diganti dengan self disiplin atau diri sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jika tidak disiplin maka penguasa yang mendisiplin kita. Intinya timbulnya motivasi internal. Nah, bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi internal dalam peserta didik kita? Itu tugas kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ini sama seperti di kurikulum Merdeka, ada yang namanya profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi yang sudah sering kita dengar. Kemudian Bapak Ibu, nah ini di sini mulai muncul. Ternyata ada 3 motivasi tindakan manusia. Yang pertama, mereka bertindak untuk menghindari hukuman. Disiplin biasanya tidak dihukum. Yang kedua, mendapatkan penghargaan. Aku tak rajin oleh apresiasi. Kita sendiri aku tak angkas di Pak Fauzi. Aku cek angkas disawang Yai Wawan. Seperti itu. Itu kan masih ada apa? Motivasi terselubung. Yang ketiga, ini menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Aku tak benar-benar menjalankan ini. Yes, memang harusnya seperti ini. Nah, seperti itu berarti menghargai diri kita sendiri. Nah, ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman bagi murid, dan murid berusaha menyembunyikan kesalahan. Itu hukuman. Sementara ini kita kan sering menerapkan hukuman pada anak. Nah, sebenarnya hukuman itu juga memiliki segi negatif dan segi positif. Positifnya memang tidak diulangi kembali, tapi negatifnya anak ini cenderung
bukan untuk merebus kesalahan, tapi restitusi ini belajar dari kesalahan. Restitusi ini tawaran, bukan paksaan. Kalau dihukum itu kan paksaan. Nah, restitusi menuntut melihat ke dalam diri, lebih ke evaluasi dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Next, Bapak Ibu, ini aksi nyata yang akan saya sampaikan dan saya ingin kolaborasi dari jenengan semuanya tentang keyakinan kelas. Bima, ini yang sempat saya WA-kan tadi malam kepada Bima. Ini keyakinan kelas lebih ke, kalau dulu kita kan pakai peraturan kelas gitu. Kalau sekarang lebih ditekankan tentang keyakinan kelas. Kalau peraturan itu guru yang membuat peraturan, dilarang telat, dilarang membuang sampah sembarangan, siswa dilarang bermain sendiri ketika guru menjelaskan, itu peraturan. Tapi kalau kita ubah dengan keyakinan kelas, maka keyakinan kelas dibuat dan disepakati oleh guru dan siswa dan menggunakan kalimat positif. Ini nanti saya mau semua wali kelas menerapkannya dalam kelasnya masing-masing. Pembuatan keyakinan kelas. Jadi itu praktik baik yang akan kita segera laksanakan dengan kalimat positif. Contoh keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini kita memang membuka diri selebar-lebarnya kepada peserta didik untuk memberikan sumbangsi opininya mereka, pendapatnya mereka dengan kalimat positif. Contohnya hadir tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, aktif dalam setiap pembelajaran, menghargai orang lain, berkata dan berperilaku jujur, dan seterusnya. Itu contoh keyakinan kelas. Jadi nanti setelah dari sini, setelah KPM aktif, saya ingin panjenengan semuanya wali kelas untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Bu, apakah boleh tidak seperti itu, monggo? Sekreatif mungkin, sesuai dengan kesepakatan kelas dengan masing-masing. Saya tekankan lagi, tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kalimatnya harus positif. Itu nanti akan saya kolaborasi dari jenengan-jenengan dan saya buat laporan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar anak-anak didik kita ini apa sih? Kita harus tahu motifnya. Apa sih arek kok kurang? Apa sih arek kok buat masalah? Apakah kita diperhatikan nggak? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, kita kan melakukan sesuatu, bekerja, kita mencari nafkah untuk bertahan hidup. Yang kedua, merasa diterima. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan perasaan ya? Apakah dia ini kurang mendapat perhatian orang tuanya ya? Seperti itu. Kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Contoh, anak kelas senengannya mentang-mentang, senengannya bikin ulang, senengannya malah temannya. Berarti ada kebutuhan penguasaan yang belum tercukupi dalam diri peserta didik. Ini tugas kita bersama untuk mengetahui orang ini sebenarnya pengen ini loh. Itu tentang kebutuhan. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol kita. Ini kita memperlakukan rutin ada 5 hal: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebenarnya saya juga menerapkannya ada di atas itu. Ada kalanya saya hukum siswa ini, ada kalanya anak tak gawe biar merasa bersalah. Oh, aku sudah capek-capek loh bekerja demi sampean, itu membuat merasa bersalah. Ada kalanya kita berfungsi sebagai teman, ini karena yang masuk itu teman. Pemantau lebih pada konsekuensi yang akan diterima anak-anak jika melanggar sesuatu. Nah, yang paling
kita memposisikan diri kita sebagai manajer, intinya seperti ini, mengajak murid mempertanggungjawabkan tindakannya, mendukung murid menemukan solusi, menerapkan restitusi, dan mengajak murid menganalisis kebutuhannya. Intinya lebih ke kalau kamu salah ya apa-apa, kalau manusia berbuat salah, tapi kalau seperti ini bagaimana cara pemecahannya, mengajak murid untuk memperbaiki kesalahannya. Itu posisi manajer. Nah, saya pribadi masih belum menerapkan manajer, lebih ke pemantau, penghukum, tapi dari sini saya akan mulai belajar. Kita belajar bersama-sama. Kemudian yang terakhir ada yang namanya segitiga restitusi dalam menangani siswa. Kalau menangani siswa biasanya, ayo kamu berdiri, ayo kamu, nah, itu masih kurang benar, masih kurang benar. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini mengubah identitas gagal jadi tidak sukses. Kamu itu sudah orang tua capek-capek, itu kita cenderung menggagalkan anak. Tapi bagaimana contoh kalimatnya? Oke, salah itu nggak apa-apa, semua orang bisa kok berbuat salah. Itu menstabilkan identitas dari gagal menuju ke sukses, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Tindakan pasti ada tujuan, jadi kita harus tahu tujuan apa yang ingin dipenuhi oleh siswa yang melakukan salah tersebut. Misalnya, kamu pasti punya alasan loh melakukan ini, alasannya apa? Seperti itu, kita harus tahu tindakan anak salah itu karena apa. Itu validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses sudah dicapai, maka kita akan berpindah ke identitas mana yang ingin diraih atau menjadi orang yang seperti apa yang diinginkan. Itu menanyakan keyakinan. Kita berusaha menjalani atau menangani permasalahan dengan 3 tahapan restitusi tadi. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu, penerapan budaya positif yang bersama kita lakukan adalah pembuatan keyakinan kelas. Buat kelas. Nanti mohon tidak lanjutnya biar saya bisa buat tugas itu saya laporkan tentang pembuatan keyakinan kelas. Bisa mulai diterapkan pada hari Senin saat KBM Hakim. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya atas support dan dukungan panjenengan pada pendidikan yang bergerak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilarang menggunakan kata tidak boleh atau dilarang. Contoh,
tidak boleh membuang sampah, maka kita nggak boleh bikin kata-kata tidak boleh membuang sampah. Yang kita gunakan apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Lah, nanti keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama, yaitu yang akan kita lakukan, yang akan menjadi keyakinan kelas 11 perhotelan. Ya, oke, bisa dimulai ya. Setelah ini, after this, I give you post-it paper and you have to write about keyakinan kelas. Setelah ini saya kasih post-it sambil tulis keyakinan kelas sama masing-masing, habis itu kita tempel. Oke ya? Udah, silakan ditulis. Oke, ditulis. Apa tadi ya? Nah, pakai kalimat positif ya, ada kalimat positif. Contohnya apa yang kita sepakati bersama di kelas ini sama mau kelas yang bagaimana? Sudah? Ya sudah, silakan ditanya kita. Oke, oke, sebelah sini saja, sebelah silakan nanti buat tulis. Oke, sebelah kanan aja, kanan. Oke. Ya, wes, terima kasih anak-anak semuanya. Ini kelas yang kita inginkan bersama, bukan hanya musinan, tapi yang kita inginkan. Coba, apa saja ini? Sopan, jujur, menghargai orang lain, bersemangat, selalu mengerjakan tugas, disiplin, sopan santun, guru dan murid berpakaian rapi. Oke. Buanglah sampah pada tempatnya, selalu mengerjakan tugas. Buanglah sampah pada tempatnya. Baik, kita sepakati dan kita buat keyakinan kelas kita bersama. Nomor 1 berarti kita harus bersikap disiplin. Disiplin ini mencakup semuanya ya. Disiplin waktu berarti kita harus datang tepat waktu. Disiplin berpakaian berarti kita harus memakai seragam sesuai ketentuan. Disiplin tugas. Jadi kalau ada tugas, waktunya mengumpulkan, berarti kita harus sepakat agar disiplin mengumpulkan. Yang kedua, sopan. Sopan ini berarti guru dengan teman harus bersikap sopan baik. 3, jujur. Nah, jujur ini termasuk saat ulangan, saat mengerjakan tugas, semuanya harus bersikap jujur. Tidak boleh menyontek teman yang lain. Oke. 4, menghargai orang lain. Jika sampai menghargai, ingin dihargai, maka sampai harus menghargai orang lain. Menghargai termasuk tidak boleh membuli temannya, tidak boleh mengolok-olok temannya. Apalagi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian sopan santun, pakaian rapi, selalu berpakaian rapi.
Oke, ada 7 tentang keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Kita junjung nilai-nilai ini bersama dan kita lakukan bersama. Sanggup melakukannya ya? Bersedia? Oke, kalau Miss bilang semangat pagi, 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 luar biasa gitu ya. Semangat pagi, 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 luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi, 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 luar biasa. Oke, kita akan melakukan keyakinan kelas mulai hari ini dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fitrati Hidayah dari kelas 11 perhotelan. Saya merasa senang dengan adanya keyakinan kelas karena membantu kita sebagai siswa untuk bertanggung jawab atas keyakinan bersama.